Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Rizal. Saya dari kelompok 1. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah isu-isu kontemporer dengan dosen pengampu. Pak Ridho Riyadi MPDI dengan tema Institusi Pendidikan Islam dalam Lintas Sejarah. Ya, sebelum kita mengawali pertemuan kita atau diskusi kita pada hari ini, mari kita buka diskusi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu pengertian pendidikan Islam. Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata didik dengan memberi awalan pe dan akhiran an, mengandung arti, perbuatan, atau hal, cara, dan sebagainya. Istilah pendidikan ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu paedogie, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan tarbiyah, yang berarti pendidikan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia menjadi orang dewasa. Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu poin B dan poin C. Poin B, di situ di makalah disebutkan bagaimana sejarah tentang perkembangan institusi di Indonesia. Institusi sendiri itu merupakan, dalam bahasa Indonesia, adalah lembaga pendidikan. Nah, jadi kalau kita bicara institusi berarti lembaga. Bagaimana perkembangan lembaga pendidikan ketika Islam masuk? Mengenai itu, Islam masuk pada abad ke-7, ada yang bilang 13 ya, di Aceh, di Gujarat dan sebagainya. Kita fokus pada Aceh. Di sana para pedagang dari mancanegara masuk dalam Aceh untuk berjualan. Dari Timur Tengah pun banyak, Cina dan sebagainya. Ketika itu para pedagang mengenal Indonesia itu dengan orangnya yang super ramah ya, sehingga mudah dimasuki dengan agama Islam. Jadi ketika mereka para saudagar sudah berhasil mendapatkan percayaan untuk menyebarkan agama Islam, maka para saudagar itu mendirikan majelis, surau, musola, ya, pondok pesantren dan seterusnya. Itu semua merupakan lembaga pendidikan yang titik mula awal dari lembaga pendidikan di Indonesia. Kemudian poin C ya. Poin C, bagaimana perkembangan pendidikan Islam ya, ketika di perkembangan pendidikan Indonesia di beberapa periode. Kita tahu
awal Islam sejarahnya gitu ya, dari Cina ya, dari saudagar Timur Tengah, dari jalur perdagangan. Kemudian bagaimana dengan perkembangan Islam di masa kolonialisme Jepang dan Belanda? Bagaimana? Jepang dan Belanda itu unik, teman-teman. Belanda itu menjajah kita 3,5 abad ya. Tentunya banyak hal yang terjadi lembaga-lembaga pendidikan itu. 3,5 abad itu memang Belanda membatasi adanya tentang lembaga-lembaga pendidikan, pesantren dan seterusnya. Bahkan Anda tahu Snokharger itu dari Belanda belajar ke Mekah, yang kemudian memberikan asupan-asupan kepada orang Islam untuk bisa mengajar orang Indonesia. Tujuannya apa? Menyesatkan ya. Menyesatkan. Kemudian kalau yang Jepang unik lagi. Jepang itu 3 tahun aja menjajah, tetapi uniknya Jepang itu memberikan kebebasan, bahkan lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi pun didirikan, yang disetujui oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, kemudian Soekarno-Hatta itu didirikan. Kemudian tetapi maksud dan tujuannya hanya satu, dia ingin menguasai orang Indonesia. Gitu. Pada periode-periode setelahnya, Wali Songo dan seterusnya, maka instansi lembaga pendidikan semakin berkembang pesat, dan alhasil lembaga pendidikan yang sekarang ini bisa dijumpai dengan lebih sempurna ya. Adanya sekolah yang tidak dibatasi, perguruan tinggi ya, pondok pesantren ya, dan seterusnya. Kita karena sudah merdeka dari penjajah, berarti kita merdeka pendidikan. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyuddin, NIM saya 2119355. Nah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu institusi yang pertama kali berdiri di Indonesia. Nah, yang pertama ada masjid dan langgar. Nah, masjid ini adalah tempat beribadah orang Islam atau orang Muslim. Nah, langgar itu bisa disebut musola. Musola itu bangunan seperti masjid tapi tidak digunakan untuk sholat Jumat. Nah, yang kedua ada pesantren. Pesantren sendiri ada pengertiannya, yaitu tempat belajar santri. Nah, biasanya pesantren itu disebut pondok pesantren. Nah, pondok berarti rumah atau tempat tinggal yang sederhana. Di samping itu, kata pondok berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk, yang berarti hotel atau asrama. Nah, pembangunan suatu pesantren atau pondok pesantren didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga pendidikan lanjutan. Nah, namun demikian, faktor guru yang memenuhi persyaratan keilmuan yang diperlukan agar sesuai untuk menentukan bagi tumbuhnya suatu pesantren. Pada umumnya, berdiri suatu pesantren diawali dari pengakuan masyarakat akan keunggulan dan ketinggian ilmu seorang guru atau kiai. Nah, karena ingin menuntut dan memperoleh ilmu, para masyarakat di sekitar itu bahkan
dari luar datang untuk belajar. Nah, yang ketiga ada mau nasah, rangkang, dan daya. Nah, ini tuh masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh menasah tidak hanya semata-mata tempat belajar. Bagi mereka, Maunasah itu memiliki fungsi, ya multifungsi lah, berguna untuk semuanya. Nah, Maunasah di samping tempat belajar juga berfungsi sebagai tempat ibadah juga, tempat pertemuan, musyawarah, pusat informasi, terus tempat tidur juga bisa, dan tempat untuk menginap bagi musyafir yang datang. Nah, tempat perayaan kenduri juga bisa, tempat apa lagi ya, kenduri massal, terus kenduri massal dalam kampung lah gitu. Nah, dan juga sebagai tempat para pejabat-pejabat untuk memutuskan dan memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Ya, dan selanjutnya ada rangkang. Nah, kalian pasti nggak tahu kan ya, apa itu rangkang. Nah, rangkang itu adalah tempat tinggal murid yang dibangun di sekitar masjid. Seperti itu. Menurut Konum Meuka Kota Alam, dalam tiap-tiap kampung harus ada satu Maunasah. Nah, masjid itu berfungsi sebagai tempat berbagai kegiatan umat, termasuk di dalamnya ada kegiatan pendidikan. Nah, karena murid perlu mondok dan tinggal. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Tiada gading yang tak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.